Kembali di Anju Sore, pemirsa, seorang bocah 8 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diculik 2 orang tak dikenal saat asyik bermain di halaman rumah. Kedua pelaku kemudian menjadikan korban sebagai jaminan di toko sembako untuk ditukarkan dengan 4 tabung gas. Bocah berinisial AD diculik 2 pemuda saat sedang bermain di halaman rumahnya di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor langsung membawa kabur korban. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Berdasarkan hasil interogasi petugas Polsek Manggala, usai menculik AD, 2 pelaku membawa AD ke sebuah toko di wilayah Tamalan Rea. 2 pelaku itu sempat singgah di toko dan berpura-pura membeli tabung gas 3 kg sebanyak 4 buah. Menurut keterangan si korban itu ditinggal di sana saja dengan alasan bahwa nanti saya kembali sama yang penjual toko itu mengambil 4 buah tabung dan alasan katanya belum membawa uang, akan pulang ambil uang nanti akan kembali. Polisi masih menyelidiki kasus penculikan ini, sementara AD saat ini sudah diserahkan kepada orang tuanya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Polisi menangkap pria yang diduga menjual istrinya untuk membayar utang di Kecamatan Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari pengakuan pelaku, dirinya berutang Rp200.000 dan tidak bisa membayar. Satreskrim Polres Tanah Datar, Sumatera Barat menahan HB setelah diduga sering menjual istrinya untuk membayar utang kepada tetangganya. Hal ini terbongkar setelah istrinya menceritakan kepada keluarga yang langsung melapor kepada pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan terbongkar pelaku sering memaksa istrinya melayani pria yang memberikan utang kepada pelaku. Terakhir pelaku tak bisa membayar utang sebesar Rp200.000 sehingga menawarkan kembali istrinya untuk berhubungan badan sebagai pelunas. Total utang pelaku mencapai Rp3 juta kepada tetangganya. Sementara istri pelaku tak bisa menolak karena sering diancam dan mendapat kekerasan. Upaya kita bersama, terutama yang mengantarkan adalah pihak keluarga korban. Motif pelaku ya paling utama sekali karena uang, yaitu pertama untuk membayar hutang si tersangka kepada si penikmat. Yang diamankan dalam hal ini baru berdasarkan penyidikan kita baru si suami daripada korban tersebut. Pemirsa, fenomena suami jual istri juga kerap terjadi di berbagai wilayah. Himpitan ekonomi menjadi alasan utama pelaku. Kepolisian Resor Cianjur hingga kini masih mendalami kasus suami jual istri oleh EY yang tega menjual istrinya sendiri melalui aplikasi berbagi pesan di media sosial. Dari hasil penangkapan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa uang Rp400.000, 2 buah handphone, dan 1 kartu ATM. Motif pelaku menjual istri karena usaha mie ayam yang dirintisnya bangkrut terdampak pandemi. Media online maksudnya lewat WeChat, menawarkan seorang perempuan yang mau untuk menjajakan diri ataupun prostitusi yang terselubung. Dari situ berhasil kita tangkap suaminya dulu, baru menginjak ke istrinya. Suaminya itu juga menawarkan mengambil keuntungan. Kalau suaminya menawarkan antara 400 sampai 1 juta, itu pun dia minta fee lagi 100.000, 200.000, menawarkan menjajakan istrinya. Kini pelaku terancam pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya, 20 Juni lalu, seorang suami di Gresik, Jawa Timur juga ditangkap polisi setelah menjual istrinya sendiri. S, warga Rininganom, Gresik, Jawa Timur ini tertangkap basah saat berada di sebuah hotel di Surabaya. S mengaku terpaksa menjual istrinya karena terhimpit masalah ekonomi akibat selama pandemi corona tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kenapa tega menjual istri? Kebutuhan ekonomi, Pak. Kenapa? Terdesak. Kenapa? 500. Oh, sekali main 500? Sekali main.
Per jamu biasanya apa? Saya biasanya ya apa? Serabutan. Karena lockdown nggak ada kerjaan sama sekali. Menurut keterangan polisi, tersangka menawarkan istrinya melalui media sosial. Sekali kencan, tersangka memasang tarif sebesar Rp900.000. Tersangka juga kerap menerima panggilan di luar kota Gresik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman suara oknum polisi yang menyiksa anaknya viral di media sosial. Hingga saat ini polisi masih memeriksa beberapa pihak yang terkait. Rekam. Biar aku ada berapa malam ini. Unggahan Instagram @AureliaRenata menghebohkan dunia maya. Aurelia mengunggah rekaman suara keluarganya yang bertengkar. Dalam postingan Instastory-nya, Aurelia juga menjelaskan jika dia dan sepupunya dianiaya oleh ayahnya yang merupakan oknum polisi. Tidak hanya itu, handphone Aurelia juga pecah akibat dibanting. Menurut Aurelia, penganiayaan dilakukan karena ayahnya selingkuh. Polisi hingga saat ini telah memeriksa pihak terkait. Bahkan visum sudah dilakukan untuk memastikan kebenaran rekaman video itu. Dari laporan tersebut, kami kemudian melakukan upaya. Yang pertama adalah kami mengantar korban untuk membuat visum ke rumah sakit. Dan dua-duanya, yang pertama laporan dari saudari LF, itu kami juga sudah mengantar untuk membuatkan visum. Kemudian yang kedua dari saudara RW, itu juga kami sudah mengirimkan ataupun meminta untuk dibuatkan visum. Sampai dengan saat ini hasil visum memang belum keluar dan mungkin nanti akan kami tunggu dan akan kami tanyakan ke pihak rumah sakit. Dari pemeriksaan sementara, oknum polisi dalam rekaman juga melapor ke polisi karena digigit anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelundupan 1 kg sabu digagalkan Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Modusnya melalui paket kiriman luar negeri yang disembunyikan dalam satu set peralatan dapur. Salah seorang yang terlibat dalam bisnis haram ini menangis histeris saat ditangkap petugas gabungan. Aku mau ke rumah di mana? Diam. Pak, tolong aku, Pak. Aku nggak mau ngomong ini. Pak, tolong aku, Pak. Pada proses pembongkaran barang kiriman asal luar daerah Pabean di gudang TPS PJT PT, tim CNT Bea Cukai Tanjung Emas mencurigai satu CN atau RW Bill dengan identitas pengirim berinisial NA di Kuala Lumpur, Malaysia dan penerima berinisial BA di Ungaran, Semarang. Kemudian hasil X-ray atas barang kiriman tersebut memperkuat kecurigaan bahwa barang kiriman tersebut berisi NPP dengan pemberitahuan barang sebagai gift, cookware, and souvenir. Saat dibongkar, selain alat masak, ternyata terdapat bungkusan hitam berisi kristal bening yang disembunyikan. Kristal bening tersebut kemudian diperiksa dengan narkotes dan hasilnya positif narkotika jenis metafetamin atau sabu dengan berat bruto kurang lebih 1035 gram. Petugas gabungan yang terdiri dari Bea Cukai Tanjung Mas, Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah, beserta Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah mengembangkan kasus ke daerah Ungaran. Kamu turun dan borgol. Aku mau pergi. Allah. Aku mau ke rumah di mana? Diam. Pak, tolong aku, Pak. Aku nggak mau ngomong ini. Pak, tolong aku, Pak. Didapati penerima barang berinisial D dan seorang supir berinisial T
yang kemudian terhadap barang bukti dan pelaku dilakukan tindakan pengamanan menuju kantor Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pak Dedi, kamu kenal nama nih? Siapa ini? Apa? Ini siapa? Temanmu? Ini anu Pak, Tarteran. Tarteran. Keluarin satu-satu. Kamu ikut nyaksikan? Tidak ada apa-apa Pak. Di sini. Aku nggak tahu apa. Buka itu. Angkat. Kamu buka itu. Nah. Kater lagi. Buka aja. Tolong supir ya Allah. Angkat. Pegang bro. Ini aku salah ya apa? Semua barang bukti dan tersangka diamankan di Tres Narkoba Polda Jateng untuk pengembangan.